Halo semua, balik lagi di video yang bahas soal Cider AI. Di sini kita bakal belajar soal gamified learning dan interactive reading. Pertama-tama kita bakal bahas soal gamified learning dulu nih. Nah, letaknya di mana sih? Dia kan nggak kayak fitur-fitur lainnya yang kelihatan di homepage ya. Jadi kita di sini bisa langsung ke AI inbox, agak scroll ke bawah, terus nanti ada gamified file. Nah, di sini kalian bisa klik aja gamified file-nya, lalu ada dua pilihan, ada gamified learning, ada juga interactive reading. Nah, kalian bisa pencet dulu salah satu, di sini berarti kita bakal pencet gamified learning. Nah, kalau udah kita bisa upload filenya, mau dari lokal, mau dari inbox. Kalau di sini aku pakai lokal, aku upload file yang waktu itu kita bahas di AI Writer dan AI Slides. Nah, kalau udah ke-upload, kita bisa start generating aja. Nah, nanti di sini tunggu aja si Cider-nya nge-generate. Lalu kalau udah, nanti tampilannya bakal kayak gini. Di gamified learning itu jadi kayak kita bisa belajar, tapi interaksinya tuh sama kayak kita main game gitu. Di sini kita bisa atur-atur, misalnya karena ini topiknya kan soal emotional projection. Jadi di sini tuh kita bisa ada skenario-nya gitu. Kalau skenario-nya apa, nanti projection yang kemungkinan besar bakal kita lakuin tuh apa menurut si Cider AI-nya berdasarkan tulisan yang kita upload. Nah, ini di sini kita juga bisa lihat kalau anxiety kita lebih tinggi, kita bisa lihat level anxiety kita yang aslinya itu berapa, yang kita projection itu berapa persen. Terus di sini juga ada card-card yang nunjukin kenapa kita bisa memproyeksi emosi. Terus di sini juga ada tampilan-tampilan yang ngejelasin soal si projection-projectionnya dalam diagram, dalam kartu-kartu, atau enggak dalam segala bentuk interaktif yang lebih menarik dibanding kita baca teks doang gitu. Terus di sini juga misalnya ada contoh kasus, terus ada beberapa pilihan tanggapan kita. Terus begitu kita submit, kita bisa ngeliat projection kita tuh kayak gimana berdasarkan pilihan yang kita pilih gitu. Nah, terus di sini juga banyak kartu-kartu yang ngeliatin kayak kemampuan-kemampuan yang bisa kita lakuin untuk mengurangi si projectionnya. Terus di sini juga ada latihan untuk self-reflection. Di sini ada step-stepnya, kita disuruh bernafas dulu selama 30 detik, terus kita ada isian-isian yang harus kita isi. Jadi interaktif banget gitu belajarnya, jadi kita nggak monoton baca satu teks panjang gitu doang. Nah, ini di sini kita bisa isi sesuai kondisi kita sendiri aja. Terus nanti kalau udah diisi semuanya, kita bisa pencet complete reflection. Kita bisa pencet complete reflection. Lalu nanti di sini dia bakal kasih tahu summary dari reflection yang kita tulis itu kayak gimana. Nah, ini yang tadi kita isi, terus hasilnya tuh di sini. Dia nunjukin projection yang kita alamin tuh kayak gimana. Terus di sini juga ada teori-teorinya yang bisa kita baca, yang tentu lebih interaktif ya dibanding kita baca teks atau jurnal doang gitu. Nah, terus di sini ada closing thoughts-nya yang kita tulis di si dokumennya sebenarnya, cuman dia bikin jadi lebih interaktif. Terus di sini kita bisa lihat juga kodenya kalau kita mau bikin sendiri tuh kayak gimana. Ini tuh ya dokumennya bentuknya HTML ya. Di sini ada kodenya panjang. Terus kita juga bisa lihat kode dan previewnya sekaligus. Jadi kita bisa lihat nih baris yang kodenya ini tuh nanti tampilannya kayak gimana sih, kayak gitu. Jadi tinggal disesuaiin aja. Terus di sini juga kita bisa copy kodenya atau bisa juga kita download, nanti bentuknya HTML kayak gini. Sebetulnya bentuk gamenya itu nggak akan sama persis kayak gini terus ya teman-teman, karena nanti pasti beda-beda gitu sesuai topik yang kalian masukin ke si Cider AI-nya. Bisa jadi gamenya tuh ada yang lebih interaktif lagi, ada yang lebih banyak field yang bisa diisi dan lain-lain gitu sesuai sama topik yang kalian upload.
Untuk gamified learning itu sama kayak fitur-fitur lainnya dari Seeder sih. Dia bisa juga sambil chatan sama si Seeder AI-nya. Bisa pilih model AI-nya kayak gimana. Dan juga bisa nambahin notes atau dokumen-dokumen yang lebih mendukung gitu untuk membuat si gamified learning ini. Nah, next kita akan bahas soal interactive reading. Nah, di sini kita bisa view example dulu kayak gimana sih tampilan si interactive readingnya. Nah, di sini contohnya kita dapat dokumen soal DeepSeek R1. Nah, nanti tuh di sini dia bakal nampilin kayak summarize gitu soal topik ini, cuman dalam bentuk yang lebih mudah dibaca. Bedanya sama gamified learning itu, kalau gamified learning kan ada beberapa field yang bisa kita isi, jadi kayak kita main game gitu kan. Sama-sama interaktif, cuman kalau yang gamified learning itu tadi ada beberapa field yang bisa kita isi sesuai dengan kondisi dan pemahaman kita. Kalau interactive reading itu kita cuman baca, tapi tampilan bacaannya itu lebih ringkas, lebih interaktif, lebih menarik untuk dibaca dibanding kita baca teks full. Kayak di sini contohnya tuh banyak diagram, terus ada beberapa field yang udah digabung-gabungin sesuai konteksnya. Terus bisa kita drop down kayak gini buat kita baca lebih lanjut. Nah, si highlightnya juga udah dikasih warna berbeda, udah dikasih bold dan lain-lainnya. Ada beberapa bentuk card juga yang bisa lebih kebaca dibanding kita baca jurnal atau kita baca textbook yang bosen gitu-gitu aja karena isinya cuma tulisan. Atau kita juga bisa upload file di sini. Di sini aku upload file yang sama soal emotional projection. Nah, di sini setelah di-upload, di sini dia akan mulai generating. Kita bisa tunggu aja prosesnya kira-kira 3-15 menit. Bisa lebih sih kalau emang kontennya banyak banget. Nah, kalau udah tampilannya bakal kayak gini. Dia bakal mirip sama yang dicontoh tadi sebelumnya yang udah aku jelasin. Dia akan dibagi per section gitu, terus banyak field yang interaktif yang bisa kalian cobain, kalian pencet-pencet, kalian hover. Nanti bakal ada informasi-informasinya yang tentunya bakal lebih menarik untuk dibaca ya dibanding kita baca kayak laporan atau jurnal yang tulisan full semua gitu. Terus di sini banyak drop downs-nya juga. Kalau menurut aku sih fitur ini sangat amat membantu kalau semisal kalian mau buat bantuan untuk kalian menghafal suatu materi, karena di sini banyak banget field interaktif yang isinya tuh bisa kita custom gitu. Isinya bakal ada apa aja. Jadi misalnya kalian mau bikin flashcard, kalian bisa pakai si fitur interactive reading ini. Nah, terus di sini juga kalian bisa lihat ada notes-notes sebelumnya yang udah dibikin di Seedernya, atau kalian juga bisa nambahin notes baru. Terus di sini juga tentu aja kalian bisa chatan sama chatbotnya si Seeder. Di sini aku nanya kayak bisa kasih contoh atau apa yang men-trigger seseorang untuk proyeksi emosional mereka. Nah, cuman di sini dia nolak nih karena ternyata kalau kita lihat di samping kiri itu ada file sources yang bisa kita kasih ke si Seedernya. Nah, ternyata di sini file sources-nya salah nih, nggak sesuai yang kita butuhin. Nah, di sini kita uncheck sources sebelumnya, lalu kita cek sources yang udah benar dan yang kita butuhin. Terus kita tanya ulang, nanti si Seedernya bakal generate ulang jawabannya sesuai sources yang udah kita checklist. Nah, di sini dia akan konfirmasi apakah jawabannya mau sesuai dokumen atau gimana nih. Di sini kita bilang kita mau sesuai dokumen, atau kalau ada yang di luar dokumen juga boleh. Nah, nanti dia akan generate jawabannya. Nah, di sini kita bisa copy, kita bisa quote si jawaban dari si AI-nya, atau kita juga bisa generate ulang jawabannya. Cuman sayangnya di fitur ini dia nggak kayak fitur AI Slides atau AI Writer, dimana kalau kita minta dia editin si dokumennya dia nggak mau, dia nggak bisa. Dan sama kayak di fitur gamified learning, di sini juga kita bisa lihat kodenya, kita juga bisa lihat side by side kode sama previewnya. Nah, di sini kalau misalnya kita mau edit, dia nggak kayak fitur AI webmaker, dimana dia tuh bisa langsung edit kan. Kalau di sini tuh dia harus pakai third parties gitu. Jadi di sini misalnya kita pakai VS Code,
kita copy kodenya, lalu misalnya kalau kita mau ngedit, kita bisa edit di VS Code-nya. Nah, di sini misalnya kita ganti nama kelas salah satu field di sini dari practice jadi practice example misalnya. Atau kalau sekiranya dikira web yang dibikin udah cukup sesuai, langsung aja bisa di-download. Nanti dia terdownload dalam bentuk file HTML. Nah, di sini bisa dilihat nggak ada yang berubah ya dari preview sebelumnya, sama aja. Nah, mungkin segitu yang bisa aku bagiin soal gamified learning dan interactive reading dari si Cider AI. Thank you, see you di video selanjutnya.